Welcome back to my channel guys. Kali ini kita akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Miftahul Jannah dari DM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain yang disebut itu hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian. Itu gunanya untuk menunjang terwujudnya masyarakat. Tujuan-tujuan utama penegakan hukum itu yang pertama untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Terus ada unsur-unsur penegakan hukum. Unsur-unsur penegakan hukum itu ada 3. Yang pertama kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wafa Azmi Nur Faiz dari DM1. Saya akan membahas tentang materi konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Menurut Cicero, pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan TKB Sabaroedin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cronenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Berikut salah satu sumber rujukan. Yang pertama, Departemen Kehakiman Republik Indonesia tahun 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Cronenberg tahun 1975, Ilmu Negara Umum, Jakarta, Pradnya Paramita. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang terakhir, yang keenam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tahamano Harifa dari kelas DM1. Langsung saja saya akan menjelaskan penyebab masalah dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah 1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, atau seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Dan yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Dan yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan yang keempat adalah penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang terakhir adalah kelima, atau pelanggaran oleh wajib pajak atau penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sekian.
Part ini saya Nova Damayanti akan menjelaskan di mana di sini ada terbagi menjadi dua pembagian hukum. Yang pertama hukum privat, yang kedua yaitu hukum publik. Hukum privat di mana hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi. Yang di slide 5 ini ada syarat, yaitu di mana seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudikno Mener Tokusumo 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama hukum keadilan, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga kepastian hukum. Hukum keadilan di mana unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua kemanfaatan, selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum harus bersikap adil, hukum harus bermanfaat bagi manusia. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Saya Sumarni dari DM1, kali ini akan menjelaskan tentang lembaga penegakan hukum. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian adalah hal negara penegakan hukum yang bertugas sebagai memelihara keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Yang ketiga adalah kehakiman, yaitu yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Pada slide 7 ini, saya, Olivia Febrianti, akan menjelaskan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Fungsi pengadilan negeri yaitu memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara. Yang kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami harap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih.